Tabrakan beruntun yang melibatkan 2 truk tronton, 1 minibus dan 1 motor terjadi di jalan menurun depan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis siang. Seluruh kendaraan rusak parah, sedangkan seorang sopir truk bermuatan batu bara menderita luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan bermula saat truk batu bara sedang melaju dari Pelabuhan Bakauheni menuju Jalan Lintas Pantai Timur, Lampung Timur. Saat melewati jalan menurun, truk batu bara menabrak truk bermuatan motor di depannya hingga truk bermuatan motor menabrak 2 teras warung, 1 motor di depan warung, dan minibus. Kalau kejadian ini ya kan mobil yang muat motor itu kan dia di depannya, mobil yang muat batu bara itu di belakangnya. Terus udah dari atas itu emang udah tabrakan dari belakang. Terus mobil muat motor dia udah nabrak salon ini dulu. Nah terus dia langsung setir, banting setir langsung ditumbur lagi, mobil pun ngajarin bang. Nah, kalau kerugian sih pertama dari atap, motor, etalase buat salon, terus yang jualan chicken. Hasil penyelidikan, polisi menduga tabrakan disebabkan rem truk batu bara mendadak rusak saat melewati jalan menurun hingga menabrak mobil di depannya. Saat melintasi jalan yang menurun, tepatnya di Desa Muara Pilu, Kecamatan Bakauheni, diduga kendaraan tersebut mengalami gagal pada fungsi pengereman, sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Untuk korban sendiri, setelah kami melakukan pendataan, hanya ada 1, yaitu supir kendaraan atas nama ataupun inisial S, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengalami luka-luka lecet dan sudah dilakukan perawatan di Puskesmas Bakauheni. Tidak ada korban jiwa akibat tabrakan beruntun tersebut. Sopir truk batu bara ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan polisi akan membantu meminta pertanggungjawaban atas kerugian para korban kepada perusahaan truk batu bara yang jadi penyebab kecelakaan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah alat berat jenis sopel dikerahkan untuk mengevakuasi truk terguling di Jalan Lintas Timur Desa Indraloka Jaya, Kecamatan Uwai, Kenanga, Tulang Bawang Barat, Kamis siang. Truk ringsek di bagian depan akibat terperosok ke parit. Truk akhirnya bisa ditarik setelah setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sopir mengalami luka-luka dan sempat dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk sedang melaju dari arah Mesuji menuju Bandar Lampung. Penyebab kecelakaan karena sopir truk banting setir untuk menghindari menabrak motor yang baru keluar dari gang dan berjalan melawan arah. Karena dia oleng juga, Pak. Buang. Ini dari mana mau kemana, Mas? Dari simpang mana? Dari Mesuji ya, ini ke Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ada korban nggak, Mas? Nggak ada, Pak. Sampai nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini mobilnya muatan nggak, Mas? Pupuk, Pak. Muat pupuk? Tapi udah dipindahin? Udah, bongkar, pulang. Oh, udah bongkar. Nama lengkap, Mas? Prayetno. Umur berapa? 44. Selama evakuasi truk tidak ada polisi yang datang ke lokasi kecelakaan. Mobil bisa dievakuasi setelah dibantu warga. Oleh sopirnya, truk kemudian dibawa pulang ke kediamannya di Kabupaten Mesuji dengan cara ditarik truk lain. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Upaya penyelundupan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa yang melalui Provinsi Lampung sangat tinggi. Ini terbukti dari banyaknya tersangka yang ditangkap oleh Polda Lampung. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, 215 tersangka penyelundup narkoba ditangkap. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan peran para tersangka ada yang sebagai kurir, penyedia kendaraan, hingga pengendali atau bandar.
Sebagian tersangka ditangkap di sekitar Pelabuhan Bakauheni dan sebagian lagi di tempat peristirahatan atau rest area Jalan Tol dan Bandar Lampung. Total barang bukti yang disita senilai lebih dari 14 miliar rupiah berupa 256 kg ganja, 12 kg sabu-sabu, 50 kg tembakau sintetis, 2.000 butir pil ekstasi, dan ribuan pil obat penenang atau pil dilarang beredar secara sembarangan. Kalau kita lihat nilai ekonominya ini senilai kurang lebih 14,7 miliar rupiah. Sedangkan berpotensi atau jiwa yang bisa kita selamatkan dengan kasus ini sebanyak 313.590 orang. Berdasarkan perhitungan Polda Lampung, dari jumlah narkoba yang disita tersebut, sebanyak lebih dari 300.000 jiwa diselamatkan dari jerat narkoba. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Kawanan pembobol rekening tabungan bermodus ganjal lubang kartu di mesin ATM kelas kakap diringkus Polres Lampung Utara Kamis siang. Tersangka 3 orang bernama Nopilian Syah, warga Cikupa, Banten, dan 2 lagi warga Tanggamus bernama Andika Dwi Ananta dan Hanafi. Kawanan ini ditangkap di rumahnya masing-masing setelah dilaporkan oleh seorang korban warga Lampung Utara. Korban menderita kerugian 60 juta rupiah. Setelah tahu duit setelah selesai kami tarik, ini hasil ganjal ATM. Waktu kamu ditransfer duit itu berapa sih totalnya? 60 juta. Setelah ditransfer itu, duit itu kemana? Saya kirim balik. Berapa? 45. Alasannya dikirim balik? Dia minta lagi sama Ian, ambil punya kamu, katanya 15 juta. Kami berempat. Tapi sudah tahu bahwa itu dari ATM. Ya udah saya desak dulu. Ini uang dari mana? Dari ganjal. Ada yang kerja sebenarnya. Kerja ganjal ATM. 15 juta itu kamu orang bagi berapa? Bagi 4. Siapa aja sih? Saya, Andika, Rudi, sama Hanafi. Pada kasus ini, penyidikan tersangka Nopilian Syah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap kawanan ini sudah terlibat pembobolan uang dalam kartu ATM dengan jumlah korban lebih dari 25 orang di Lampung, Banten, dan Jakarta. Total kerugian korban lebih dari 2 miliar rupiah. Modus ganjal ATM, kemudian melalui tipu daya, ATM-nya diganjal dan diganti dengan kartu lain, kemudian memperoleh PIN. Jadi ini merupakan modus baru di wilayah kita, diharapkan warga sekitar juga waspada terhadap modus ini. Kemudian ini merupakan gabungan sindikat. Kita mengidentifikasi juga dengan gabungan dari tim Resmo Polda Metro Jaya bersama Resmo Polres Lampung Utara, kita berhasil mengungkap karena di Polda Metro sendiri kerugiannya mencapai 2 miliar rupiah. Dalam aksinya, kawanan ini awalnya mengganjal lubang kartu ATM di mesin ATM dengan lidi. Mereka kemudian berpura-pura membantu korban yang mengalami kendala. Namun di saat itulah tersangka menghafalkan PIN korban dan mengganti kartu ATM korban dengan milik tersangka. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara.